Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Pastikan kalian dalam kondisi sehat ya. Sebelum masuk materi pelajaran, Ibu ucapkan selamat buat kalian yang sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi ke jenjang di kelas 8. Semoga kalian lebih rajin dan semangat belajarnya. Gak usah perkenalan ya, Ibu sudah kenal dengan kalian semuanya ketika belajar di kelas 7 kemarin. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu akan belajar tentang materi bab 1 tentang sistem gerak manusia. Apa tujuan dalam pembelajaran hari ini? Yaitu untuk mengetahui fungsi tulang dalam tubuh kita, serta mempelajari macam-macam tulang di dalam tubuh kita. Kalian pasti mempunyai tulang dalam tubuhnya, bukan? Nah, hari ini kita akan pelajari masing-masing bagian atau macamnya. Macam alat gerak dalam tubuh kita dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu alat gerak aktif. Aktif itu berarti dapat menggerakkan tulang. Ya. Alat gerak aktif kita adalah otot. Jadi ototlah yang menggerakkan tulang. Yang kedua yaitu alat gerak pasif, yaitu tidak dapat menggerakkan tulang, dia digerakkan oleh otot. Alat gerak pasif kita adalah tulang. Jadi tulang kita sebenarnya tidak bisa bergerak ya, makanya disebut alat gerak pasif. Sedangkan yang menggerakkan tulang kita adalah otot, disebut alat gerak aktif. Jelas ya, jangan sampai terbalik antara aktif dan pasif. Fungsi rangka atau tulang dalam tubuh kita adalah yang pertama, memberi bentuk tubuh. Ya, jadi tulang kita memberi bentuk tubuh, makanya kalian pernah melihat bentuk tubuh orang itu ada yang tinggi, pendek, mungkin ada yang bungkuk. Ya, itu fungsi tulang. Yang kedua yaitu melindungi organ penting. Ya, contohnya tulang tengkorak kita bagian kepala itu melindungi otak. Tulang rusuk kita melindungi jantung, paru-paru, dan hati. Kemudian yang ketiga yaitu tempat melekatnya otot. Jadi tulang kita itu nanti sebagai tempat menempelnya si otot untuk menggerakkan si tulang tadi. Yang keempat yaitu tempat pembuatan sumsum. Ya, untuk menimbun lemak di sini dan pembuatan sel darah merah. Yang terakhir untuk menegakkan tubuh. Ya, jadi kita dapat berdiri tegak, duduk tegak itu karena adanya tulang. Macam tulang berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama tulang rawan. Tulang rawan dibagi menjadi 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastik, dan tulang rawan serabut. Tulang rawan hialin nanti susunannya seragam. Contohnya di dinding trakea bagian leher kita, sendi tulang atau sambungan tulang dengan tulang, ya, atau tulang rusuk dengan tulang dada. Ya, jadi trakea, sendi, sama tulang rusuk. Nah, itu namanya tulang rawan hialin. Yang kedua tulang rawan elastik atau elastis, berarti dia bersifat lentur. Ya, contohnya di ujung hidung kita dan daun telinga kita itu sebenarnya bagian tulang, tapi sifatnya elastis, makanya disebut tulang rawan elastis. Yang ketiga tulang rawan serabut, susunannya dia kuat dan kurang lentur, contohnya di ruas tulang belakang. Ya, ini tulang rawan, tulang muda istilahnya. Jadi ada hialin, elastis, dan serabut. Macam tulang yang kedua yaitu tulang keras. Ada istilah proses pembentukan tulang yaitu osifikasi. Ya, nanti bagian tulang luarnya itu ada pembungkusnya disebut sebagai periosteum. Proses pengerasan tulang itu dibantu oleh vitamin D.
biasanya dengan bantuan cahaya matahari. Makanya kalian disuruh berjemur ya, fungsinya untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Jadi kalsiumnya agar mudah terserap di dalam usus halus. Kemudian ada istilah saluran Hafez, yaitu kelompok lingkaran yang berlapis-lapis. Nanti bentuknya seperti sarang laba-laba. Kemudian yang terakhir adalah pembuluh darah, berfungsi memberi nutrisi atau makanan pada sel tulang. Nutrisi tulang kita adalah kalsium. Nah, ini adalah bentuk saluran Hafez tadi, kelompok lingkaran. Ini saluran Hafez. Di sini pembuluh darah ini harusnya. Nah, ini sel tulangnya nih, bagian tulang paling kecilnya itu ini. Nah, ini penghubungnya yang kayak serat-seratnya itu namanya kanalikuli. Jadi satu set kelompok lingkaran yang berlapis-lapis ini namanya saluran Hafez. Nah, ini dalam tulang terdiri dari banyak saluran Hafez. Ini bagian tengahnya pembuluh darah tadi yang membawa nutrisi. Macam tulang berdasarkan sifat bahan penyusunnya dibagi menjadi dua, yaitu tulang kompak. Susunannya rapat dan padat. Contohnya lapisan luar pada tulang pipa. Yang kedua yaitu tulang spon. Kalian pernah mendengar istilah spon kan ya? Jadi dia susunannya berongga. Contohnya pada tulang pendek dan tulang pipih. Ya, yang bentuknya pendek dan bentuknya gepeng pipih itu disebut tulang spon. Kita lihat gambarnya. Nah, ini namanya tulang spon, susunannya berongga. Nah, kalau ini susunannya rapat padat disebut tulang kompak. Bisa membedakan kan ya? Nah, sekarang masuk ke macam tulang berdasarkan bentuknya. Jadi tulang kita bentuknya ada 3. Yang pertama tulang pipa. Pipa berarti panjang. Bagian tubuh kita yang bentuk tulangnya panjang yaitu tulang lengan atas, bawah, betis, dan paha. Itu namanya tulang pipa. Yang kedua tulang pipih. Jadi bentuknya gepeng. Ya, adanya di tulang belikat. Tulang belikat, tulang tengkorak kepala kita, tulang rusuk, dan tulang dada. Itu bentuknya gepeng nanti tipis. Yang ketiga tulang pendek. Ya, pastinya bentuknya pendek. Contohnya di ruas tulang belakang, ruas jari tangan atau kaki, serta pergelangan tangan kalian, yaitu bentuknya pendek. Jadi bentuknya panjang pipa, bentuknya gepeng pipih, bentuknya pendek tulang pendek. Ini kalian bisa lihat gambarnya. Ya, ini panjang pipa. Ya, adanya di tadi lengan atas, lengan bawah, betis, dan paha. Ini yang namanya tulang pipih, bentuknya gepeng, ini namanya tulang belikat. Nah, ini ruas tulang belakang, contoh tulang pendek. Macam sumsum tulang. Sumsum tulang nanti dibagi menjadi 2, yaitu sumsum merah sebagai tempat pembuatan sel darah merah. Jadi sel darah merah kita proses pembentukannya di tengah-tengah tulang, yaitu di bagian tulang tengkorak kepala, ruas tulang belakang, dan tulang rusuk. Yang kedua yaitu sumsum kuning. Ya, terdapat pada tulang anggota gerak. Kalian mungkin sering makan tuh tulang sapi tuh, tengahnya itu bagian namanya sumsum kuning. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video materi sistem gerak yang mempelajari tentang fungsi tulang dan macam-macam tulang dalam tubuh kita. Terima kasih, silakan kalian mengerjakan soal yang sudah disiapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.